Dia adalah pemain yang istilahnya itu yang kita kenal box to box player, box to box midfielder. Jadi dia bisa melakukan pergerakan dengan bola dari satu sektor ke sektor lainnya tanpa juga mengganggu keseimbangannya. Nah, ini pemain yang memang tim nasional Indonesia perlukan. Semacam playmaker, tapi dia juga bisa bertahan secara baik dan dia punya fisik yang kuat. Siap berjuang, bahkan bilang tidak sabar lagi. Saya ingin bermain buat tim nasional Indonesia. Ini akan semakin kuat, dan Pak Marji dengan senyum-senyum saja ya menjawab itu oke. Ya. Timnas Indonesia diperkuat Lamine Yamal siap hadapi Jepang di laga krusial. Sepak bola Indonesia kembali mencuri perhatian dunia setelah berbagai spekulasi dan rumor beredar dalam beberapa pekan terakhir. Kabar menggembirakan akhirnya datang Lamine Yamal, salah satu talenta muda terbaik di dunia, resmi bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak mungkin kita bentuk tim nasional tanpa juga support dari klub-klub. Nah, ini yang kita dorong. Jadi kalau negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar yang dipimpin oleh Ketum PSSI Erick Thohir untuk memperkuat skuad tim Garuda di kancah internasional. Kehadiran Yamal yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas Spanyol dan bersinar bersama klub raksasa FC Barcelona menjadi dorongan besar bagi Indonesia dalam menghadapi laga penting ini. Pertemuan melawan Jepang dianggap sebagai salah satu penentu utama bagi nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dan kehadiran pemain muda berbakat ini akan memberi kekuatan signifikan. Lamine Yamal, si bintang muda dari Barcelona. Lamine Yamal adalah salah satu bintang paling bersinar di sepak bola Eropa saat ini. Pada usia yang masih sangat muda, dia sudah mencetak sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil untuk FC Barcelona di La Liga Spanyol. Pemain serba bisa ini dikenal karena kecepatan, teknik individu, visi bermain yang luar biasa, serta kemampuan mencetak gol yang mematikan. Tak heran dirinya disebut sebagai calon bintang besar dunia di masa depan. Meski lahir dan besar di Spanyol, Lamine Yamal memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Sumatera Barat. Fakta ini menjadi landasan bagi PSSI dan Erick Thohir untuk memulai proses naturalisasi Yamal, yang akhirnya rampung beberapa waktu lalu setelah menjalani berbagai prosedur dan persyaratan hukum yang ketat. Yamal kini resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap membela Garuda di kancah internasional. Ambisi besar Erick Thohir membangun timnas yang kompetitif. Erick Thohir telah lama memiliki visi ambisius untuk membawa sepak bola Indonesia ke level internasional yang lebih kompetitif. Salah satu strategi utama yang ditekankan oleh Erick adalah mendatangkan pemain-pemain bertalenta yang memiliki darah keturunan Indonesia, serta pemain naturalisasi yang bisa memberikan dampak instan pada performa tim nasional. Kehadiran Lamine Yamal menjadi bukti konkret dari ambisi tersebut. Erick menyatakan bahwa Yamal bukan hanya sekedar pemain berbakat, tetapi juga representasi dari masa depan sepak bola Indonesia. Erick juga menambahkan bahwa proses naturalisasi Yamal adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk membangun skuad yang mampu bersaing di level tertinggi. Persiapan timnas Indonesia melawan Jepang. Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia dengan segudang prestasi di kancah sepak bola internasional, termasuk beberapa kali tampil di Piala Dunia. Pertemuan antara Indonesia dan Jepang nanti akan menjadi tujuan berat bagi skuad Garuda. Namun dengan kehadiran Lamine Yamal, timnas Indonesia memiliki senjata baru yang diharapkan mampu mengejutkan lawan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyambut kehadiran Yamal dengan tangan terbuka. Sin mengakui bahwa Yamal memiliki kemampuan luar biasa yang bisa memberikan dimensi baru dalam taktik dan strategi permainan tim. Sintayong juga mengungkapkan bahwa Yamal telah menunjukkan adaptasi yang cepat dalam latihan bersama skuad Garuda. Meski baru bergabung, pemain muda ini sudah mampu berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan timnya dan memahami instruksi taktik yang diberikan pelatih. Sin percaya kehadiran Yamal akan memberi kejutan besar bagi Jepang. Jepang lawan tangguh yang harus diwaspadai. Jepang tidak bisa dianggap remeh. Tim yang dijuluki Samurai Biru ini dikenal memiliki disiplin tinggi, organisasi permainannya solid, serta kualitas individu yang mumpuni. Banyak pemain Jepang yang bermain di klub-klub top Eropa seperti Takefusa Kubo di Real Sociedad dan Kaoru Mitoma di Brighton Albion. Jepang memiliki reputasi sebagai tim yang selalu tampil konsisten di kancah Asia, dan mereka sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Mereka memiliki taktik permainan yang cepat dan presisi, serta para pemain yang mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Namun kehadiran Lamine Yamal di timnas Indonesia bisa memberikan faktor kejutan yang tak terduga. Jepang mungkin akan mewaspadai Yamal mengingat rekam jejaknya di Barcelona dan timnas Spanyol. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa dimanfaatkan oleh pemain berbakat seperti Yamal. Strategi Indonesia memaksimalkan potensi serangan. Dalam menghadapi Jepang, timnas Indonesia diharapkan akan mengadopsi strategi permainan yang lebih menyerang.
memanfaatkan kecepatan dan kreativitas pemain-pemain seperti Lamine Yamal. Di sisi lain, Indonesia juga harus berhati-hati dalam menghadapi serangan balik cepat dari Jepang yang dikenal sangat efektif dan dalam transisi permainan. Yamal kemungkinan besar akan ditempatkan di sayap kanan, posisi favoritnya di mana ia bisa memanfaatkan kecepatannya untuk menusuk pertahanan lawan. Sintayong juga bisa memanfaatkan Yamal sebagai penyerang kedua bergantian dengan pemain-pemain depan lain seperti Dendi Sulistiawan atau Rafael Struijk yang telah menunjukkan performa impresif di beberapa laga sebelumnya. Indonesia juga mengandalkan duet lini tengah Evan Dimas dan Mark Klok yang diharapkan bisa mengatur alur permainan dan mendukung serangan dari lini kedua. Dengan koordinasi yang baik antara lini tengah dan serangan, timnas Indonesia bisa mengejutkan Jepang dengan permainan cepat dan penuh determinasi. Dampak besar bagi sepak bola Indonesia. Bergabungnya Lamine Yamal ke timnas Indonesia tidak hanya berdampak langsung pada pertandingan melawan Jepang, tetapi juga masa depan sepak bola nasional secara keseluruhan. Kehadiran pemain muda dengan kualitas seperti Yamal akan memberi inspiratif bagi banyak pemain muda di Indonesia lainnya. Mereka akan melihat bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, mereka juga bisa mencapai level internasional. Erick Thohir telah menekankan pentingnya membangun fondasi sepak bola yang kuat di Indonesia dan mendatangkan pemain-pemain bertalenta dari luar negeri yang memiliki darah Indonesia adalah salah satu caranya. Kehadiran Yamal juga akan meningkatkan ekspor internasional bagi sepak bola Indonesia, membuka peluang bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk mendapatkan perhatian dari klub-klub besar di luar negeri. Tanggapan Lamine Yamal, "Saya bangga bisa membela Indonesia." Dalam pernyataan resminya, Lamine Yamal menyatakan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Yamal juga menambahkan bahwa dirinya merasa disambut dengan sangat baik oleh para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia. Penutup, pertandingan melawan Jepang akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia, tetapi dengan kehadiran Lamine Yamal, harapan dan semangat baru membara di dalam skuad Garuda. Dengan talenta yang dimilikinya, Yamal siap membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dan siapa tahu mungkin saja memberi kejutan besar di kancah sepak bola internasional.